Diawali dengan diperlihatkannya sebuah pesawat ruang angkasa misterius yang melepaskan pod atau kapsul pelontar menuju ke planet bumi. Scene pun berpindah ke sebuah tempat di pantai yang didatangi oleh helikopter, lalu muncullah tokoh utama di film ini, yaitu mayor yang bernama Dutch ini bengetnya, yang disewa oleh orang pemerintah untuk melakukan misi penyelamatan menteri beserta para ajudannya yang hilang kontak sejak 18 jam yang lalu. Jenderal Phillips meyakini bahwa Menteri Kabir ini sengaja disandra oleh para gerilyawan setempat. Namun di sini Dutch yang memang bukan orang sembarangan sudah merasa curiga karena seharusnya yang menangani misi ini adalah pasukan resmi dari negara tersebut. Dutch pun di sini akhirnya bertemu dengan Dillon yang merupakan teman lamanya. Ketika sama-sama berada di kesatuan militer, terlihat dari otot yang mereka berdua miliki. Tetapi sekarang Dillon sudah bekerja di CIA yang merupakan sebuah badan intelijen pemerintah federal Amerika Serikat. Dillon melanjutkan penjelasannya tentang misi ini, di mana dalam tim ajudan menteri juga ada salah satu teman mereka yang harus diselamatkan, hingga akhirnya mereka pun pergi ke tempat di mana helikopter itu terjatuh. We all have our orders, Major. Once you reach your... Setibanya di lokasi, tak jauh dari tempat pendaratan mereka menemukan bangkai helikopter yang jatuh di atas pohon. Ponco, salah satu anak buah Dutch, pun naik memanjat ke pohon itu untuk memeriksa keadaan helikopter dan juga korban yang mungkin masih ada di dalam helikopter tersebut. Di atas sana mereka menemukan korban, yaitu pilot yang sudah tertembak kepalanya, dan sepertinya memang helikopter ini sengaja untuk dijatuhkan. Ponco yang melaporkan hal ini kepada Dutch menganalisa bahwa helikopter ini ditembak dengan menggunakan rudal pendeteksi panas, dan hal ini membuat Dutch curiga. Rasanya tidak masuk akal jika gerilyawan gunung bisa memiliki senjata secanggih itu. Di saat bersamaan Billy, sang ahli pelacak, menemui jejak sekitar 12 orang gerilyawan yang membawa 2 orang awak helikopter yang jatuh, dan yang anehnya lagi ada 6 orang gerilyawan yang menggunakan sepatu tentara Amerika. Namun Dillon mengira kalau tempat itu adalah tempat para pemberontak melakukan patroli. Mendengar itu Dutch pun meminta Billy untuk kembali melanjutkan pencarian, dan kali ini Billy menemukan 3 orang mayat manusia yang sudah dikuliti. Belum diketahui siapakah yang melakukan perbuatan sadis ini, dan di saat bersamaan Mac menemukan dompet milik Hopper pada mayat tersebut, yang mana Hopper sendiri adalah seorang pasukan Green Beret yang seharusnya tidak ada di tempat seperti ini. Mac, cut him down. Kecurigaan Dutch bertambah, di mana tidak mungkin pasukan Green Beret berada di tempat seperti ini kecuali ada yang mengirim mereka. Di samping itu Billy menganalisa jika tim Hopper menembak ke segala arah, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sedang dikepung, serta tidak ada jejak-jejak tim Hopper, seolah mereka menghilang begitu saja dari hutan ini. Dutch pun memerintahkan awaknya untuk menyebar sejauh 5 meter secara diam-diam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Scene pun kemudian akan ditampilkan dari sudut pandang seseorang yang sedang mengintai tim Dutch dengan menggunakan sebuah sensor panas. Singkat cerita, Dutch beserta timnya sampai di markas gerilyawan dan melakukan pengintaian, di mana ia melihat seorang sandera sedang dihabisi dengan keji oleh para gerilyawan. Timnya pun bersiap untuk melakukan penyerangan secara diam-diam, diikuti Dutch yang mulai menyerang ke jantung pertahanan musuh dengan cara mendorong mobil yang sudah dipasangi bom dan meledakkannya. Baku tembak pun terjadi hingga akhirnya Dutch dan timnya berhasil menguasai daerah tersebut. Ketika
Ketika Dutch mencoba mencari tawanan yang masih hidup, dia secara tidak sengaja menghajar seorang wanita bernama Anna dari tim gerilyawan yang hendak menyerangnya. Mike menginformasikan kepada Dutch bahwa satu orang sandera yang sedang mereka cari juga sudah tewas dibunuh. Mike juga menemukan hal aneh di sini, di mana menteri yang mereka cari ternyata anggota CIA, yang satu lagi adalah salah satu penasehat militer Rusia. Like an Alabama tick. Terungkaplah fakta bahwa misi ini bukanlah misi penyelamatan para menteri, di mana Dillon memanfaatkan tim Dutch untuk menyerang gerilyawan guna mengambil berkas-berkas rahasia mereka. Tak lama mereka mendapatkan kabar dari Hawkins bahwa para gerilyawan sudah berdatangan untuk mengepung mereka dalam waktu kurang lebih 30 menit. Dutch pun bergegas dan meminta anak buahnya untuk meninggalkan tempat itu. Saat dalam perjalanan, lagi-lagi sesuatu mengintai mereka dengan menggunakan sensor panas, dan kali ini ia tampak merekam suara anggota dari tim Dutch. Dutch dan timnya pun melanjutkan perjalanan menuju tempat penjemputan, di mana Anna yang masih berusaha untuk kabur sampai akhirnya Billy berhenti terdiam tak bergerak seperti ketakutan melihat ke arah pepohonan. Di sini Dutch pun mencoba menghampiri Billy, di mana Billy menjelaskan kepada Dutch bahwa dia merasa ada sesuatu di pepohonan itu. Ponco yang malaweng atau melamun tiba-tiba kepala dipukul oleh Anna menggunakan sebuah kayu dan ia pun mencoba untuk kabur, namun saat itu juga Hawkins mengejar dan langsung menangkap, tetapi tiba-tiba ya, sesuatu yang tidak terlihat membunuh Hawkins dan juga menyeret mayatnya masuk ke dalam hutan, seolah-olah hutanlah yang melakukan itu terhadap Hawkins. Ponco yang datang untuk menangkap Anna dan menanyakan apa yang terjadi dengan Hawkins, tetapi Anna tidak bisa menjelaskannya kepada Ponco. Ponco lalu melihat jejak darah yang ditinggalkan mayat Hawkins dan dia menemukan isi perut Hawkins yang berceceran, dan anggota tim yang lain pun berdatangan. You better take a look at this. Mereka menemukan Anna yang masih syok dan kejadian itu, lalu Ponco melaporkan hal ini kepada Dutch, di mana mereka tidak menemukan jasad Hawkins. Setelah dipaksa, Anna akhirnya menjelaskan apa yang terjadi, di mana semua terjadi begitu cepat dan seolah-olah Hawkins dibunuh oleh jin penghuni hutan ini. Dillon yang tidak percaya menganggap semua yang dikatakan Anna adalah omong kosong, karena menurut Dillon ini semua adalah perbuatan para gerilyawan yang mencoba untuk menyelamatkan Anna. It's not what she said. What she said doesn't make any sense. Terjadilah perdebatan antara Ponco dan juga Dillon sampai akhirnya Dutch menemukan senjata dan juga radio milik Hawkins. I want Hawkins' body found. So we Di mana Dutch merasa sesuatu yang aneh sedang terjadi, karena jika memang yang membunuh dan juga menculik Hawkins adalah para gerilyawan, tidak mungkin mereka meninggalkan peralatan Hawkins begitu saja. Dillon pun akhirnya menyadari hal yang sama terjadi pada Hopper, di mana mayatnya digantung tetapi senjatanya hanya dibiarkan begitu saja. Dutch lalu memerintahkan timnya untuk menyisir area dalam jangkauan 50 meter untuk mencari mayat Hawkins. Blaine yang mendengar suara mencurigakan dari semak-semak pun sudah bersiap dengan senapan mesinnya, namun ternyata itu hanyalah seekor landak, dan tiba-tiba Blaine diserang dari belakang hingga dadanya tembus dan menewaskannya saat itu juga. Ya, sepertinya Blaine ditembak dengan senjata laser yang sangat canggih, dan di sini Mac yang kebetulan berada di dekat Blaine langsung mendatangi suara asal tembakan itu, dan dia berhasil melihat makhluk misterius tersebut yang sedang berkamuflase seperti bunglon yang bisa berubah warna. Secara membabi buta, Mac menembak ke arah makhluk itu yang mencoba untuk melarikan diri, disusul oleh Dutch dan anggota tim yang lain menembak ke arah yang juga sama.
Namun sayang, mereka malah kehilangan jejak dan tidak ditemukannya tanda-tanda tewasnya makhluk misterius itu. Setelah kejadian itu, Dutch memerintahkan Mac untuk memasang garis pertahanan dan juga ranjau-ranjau di atas bukit. Hal ini dilakukan karena langit sudah mulai gelap dan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan pada malam hari. Nothing's coming near this place without tripping on something. Tanpa sengaja Anna menemukan cairan hijau di sehelai daun yang sepertinya makhluk misterius itu terkena tembakan dari Mac. Saat itu juga Dillon menghubungi markas pusat untuk meminta penjemputan, akan tetapi permintaan ditolak dikarenakan lokasi mereka masih di area yang sangat berbahaya. Dillon pun mencoba menanyakan kepada Mac tentang siapa yang menyerang Glenn. Mac sama sekali tidak mengetahui makhluk seperti apa, yang jelas makhluk itu bisa berkamuflase seperti tidak terlihat. Yang terlihat oleh Mac hanyalah mata yang bersinar dan makhluk itu lalu menghilang begitu saja. Then you get some rest. I only saw one of them camouflaged. Dutch pun meminta Mac untuk berjaga di luar di malam hari dan anggota lainnya boleh untuk beristirahat. Dan ketika Mac sedang berjaga malam, tiba-tiba dia mendengar suara seperti sesuatu mencoba menembus pertahanan mereka, yang membuat seluruh anggota tim pun bersiaga. Huge. Fuck. Jesus. Yang ternyata itu hanyalah seekor babi hutan, dan ketika anggota tim kembali, mereka baru sadar jika mayat Glenn menghilang, dan sepertinya makhluk itu berhasil mengambil mayat Glenn saat babi hutan menyerang Mac. Dutch pun kembali menemui Anna untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan Hawkins. Anna pun memberikan jawaban yang sama dengan jawaban Mac, yaitu makhluk yang bisa berkamuflase dengan hutan, seolah-olah hutan itu sendirilah yang membunuh Hawkins dan menyeret mayatnya. The chameleon. It uses the jungle. You saying that? What the hell do you think you're doing? Dutch dan anggota tim yang tersisa lalu memasang jebakan untuk makhluk misterius, dan kali ini mereka memutuskan untuk melakukan perlawanan. Sambil menunggu makhluk itu lewat, Anna bercerita tentang legenda di daerahnya, di mana setiap kali daerahnya mengalami tahun-tahun terpanas, orang-orang desa menemukan mayat-mayat tanpa kulit. Mereka mengatakan bahwa mayat-mayat itu dikuliti oleh iblis-iblis yang membuat piala dari manusia, dan saat itulah mereka mendengar suara dari pepohonan, dan Dutch mendatangi suara itu, yang ternyata makhluk itu terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh tim Dutch. Makhluk itu pun menembak ke segala arah untuk menghancurkan jebakan-jebakan hingga akhirnya mengenai Ponco. Di sini Dillon akhirnya melihat wujud asli makhluk itu, yang merupakan predator yang wujudnya menyerupai manusia yang sedang mengenakan armor dengan peralatan yang sangat canggih. Sang predator pun melarikan diri, dan Mac yang juga melihat makhluk itu berusaha untuk mengejarnya, sementara Dutch memerintahkan Billy untuk membawa Ponco yang sedang terluka akibat terkena perangkap yang dihancurkan oleh si predator. Mac dan Dillon yang mengejar predator menemukannya sedang mengintai dari atas pohon, lalu mereka mengatur rencana untuk menjebak predator itu, tetapi rencana Mac dan juga Dillon sudah ketahuan, dan akhirnya mereka berdualah yang harus tewas duluan. Predator pun memburu sisa tim Dutch yang sedang membawa Ponco dalam keadaan terluka, dan tiba-tiba Billy berbalik dan menantang predator itu untuk 1 lawan 1 yang berakhir dengan tewasnya Billy. ¡Dame la mano! Predator itu pun kembali memburu anggota tim yang tersisa, dan kali ini dia menembakkan lagi senjata lasernya yang mengenai kepala Ponco.
Merasa tidak mampu untuk melindungi Anna, Dutch memerintahkan Anna untuk lari menuju helikopter sementara dirinya sendiri berlari ke arah lain sampai akhirnya ia tergelincir hingga terjatuh ke dalam sungai. Ternyata predator itu masih saja mengikuti Dutch dan Dutch merasa sudah tidak bisa melawan, memutuskan untuk bersembunyi dengan cara berkamuflase menyatu dengan lumpur dan juga ranting-ranting pohon di tepi sungai. Ternyata predator tidak bisa melihat suhu tubuh Dutch yang sudah penuh dengan lumpur sehingga dingin, dan di sini akhirnya Dutch mengetahui kelemahan dari sang predator. Predator itu pun lalu pergi untuk merayakan kemenangannya dengan menggunakan kepala dan juga tulang sebagai pialanya. Menyadari hal itu, Dutch kembali menyiapkan jebakan dan juga senjata untuk berduel dengan sang predator hingga akhirnya malam pun tiba. Dutch yang sudah mempersiapkan diri memancing predator itu keluar dengan teriakannya. Ketika si predator mulai lengah, Dutch menembaknya dengan menggunakan panah peledak sehingga membuat si predator mengamuk dan menembakkan lasernya ke arah Dutch hingga Dutch terpojok dan terjatuh ke sungai. Keadaan ini tentu saja menguntungkan bagi predator dikarenakan lumpur yang melapisi kulit Dutch luntur terkena air. Predator itu pun langsung menyergap Dutch dan dia melepaskan baju armornya serta helmnya yang membuat bebenguk predator yang amat goreng patut itu terlihat jelas. Dutch pun dihajar habis-habisan hingga akhirnya dia berhasil memancing sang predator untuk masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkannya sebelum pertempuran tadi. Come on. Do it! Do it! Di saat-saat terakhir, sang predator meniru suara anggota tim Dutch untuk mengalihkan perhatian Dutch dan mengaktifkan bom yang ada di tangannya. Keesokan harinya, Jenderal Phillips datang menggunakan helikopter untuk menjemput Dutch setelah mendapatkan informasi dari Anna. Tamat.